dan yang tenggelam dijadikan benih. Kemudian diperam selama 24 sampai 48 jam. Lahan untuk pesemaian sebaiknya lahan bera, tetapi kalau tidak diperoleh lahan bera, dapat juga lahan bekas tanaman padi dengan melakukan pengolahan tanah sambil sanitasi. Pembuatan semaian dilakukan sebagai berikut. Tanah diolah dengan dicangkul atau dibajak. Dibiarkan 2 hari dalam keadaan macak-macak. Kemudian biarkan mengering selama 7 hari agar gabah dalam tanah tumbuh. Kemudian diolah yang kedua sambil membersihkan lahan dari tumbuhan liar dan gulma. Setelah bersih, buatlah bedengan dengan tinggi 5 sampai dengan 10 cm, lebar 110 cm, sedangkan panjangnya disesuaikan dengan ukuran petakan dan kebutuhan. Luas lahan pesemaian adalah 4% dari luas area penanaman atau 400 meter persegi per hektar per tanaman. Kerapatan sebar 25 sampai dengan 50 gram per meter persegi atau setengah sampai dengan 1 kilogram benih per 20 meter persegi lahan pesemaian. Persiapan lahan pertanaman mirip dengan persiapan lahan pesemaian namun tanpa membuat bedengan. Setelah dibajak yang pertama, digenangi air macak-macak selama 2 hari dan dikeringkan selama 7 hari. Kemudian dibajak yang kedua, digenangi air kembali selama 2 hari dan dikeringkan lagi selama 7 hari. Setelah selesai, maka terakhir lahan digaru untuk melumpurkan dan meratakan tanah sambil diberi pupuk kompos ditabur merata. Bibit yang sudah cukup umur, yaitu sekitar 20 hari, ditanam pada kedalaman 1 sampai 2 cm dengan 1 bibit per lubang. Untuk jarak tanam dapat menggunakan sistem tegel, yaitu 20 x 20 cm, 25 x 25 cm, atau 27 x 27 cm. Atau dengan sistem legowo dengan jarak tanam 40 x 20 x 10 cm. 50 kali 25 kali 12,5 cm. Pilihan untuk legowo dapat diterapkan legowo 2 maupun legowo 4. Penyulaman dapat dilakukan 7 hari setelah tanam dengan bibit dari varietas dan umur yang sama. Pada 7 hari setelah tanam, kembali diberi pupuk kompos sebanyak 1 ton per hektar. Agar penggunaan pupuk lebih efisien, maka harus diketahui ketersediaan hara N, P, dan K dalam tanah. Ketersediaan hara N, P, dan K dapat diketahui dengan menggunakan alat bantu PUTS, peta status hara dengan skala 1:50.000, PUPS, atau berdasarkan SK Permentan. Sedangkan untuk kebutuhan N, takaran dan waktu pemberiannya disesuaikan dengan kondisi daun. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran menggunakan BWD dari sejak 25
atau 28 hari setelah tanam sampai umur 50 hari setelah tanam dengan selang waktu 7 sampai dengan 10 hari sekali. Anjuran pemupukan secara umum adalah sebagai berikut. Perlu diperhatikan, takaran pemberian pupuk pada musim hujan biasanya lebih rendah dibandingkan dengan musim kemarau. Penyiangan dilakukan secara intensif tergantung kepada keadaan gulma dan lebih baik dilakukan pada saat pemupukan pertama atau kedua dengan menggunakan landak atau gasrok, sehingga pupuk dapat diserap oleh tanaman padi karena gulma sudah dikendalikan. Untuk mendukung pertumbuhan akar, sejak saat tanam hingga seminggu, air harus tersedia dan mencukupi. Ketinggian air cukup 2 sampai dengan 3 cm, jangan lebih, sehingga dapat mendorong pertumbuhan anakan baru. Pengaturan air mulai tanam sampai seminggu menjelang panen yang dianjurkan adalah sebagai berikut. 1. Setelah tanam ketinggian sekitar 3 cm selama 3 hari. 2. Kemudian air pada petakan di pertanaman dibuang sampai kondisi macak-macak selama 10 hari. Pengaturan air drainase dapat menggunakan alat bantu paralon berlubang. Apabila kedalaman air dari permukaan paralon 15 sampai dengan 20 cm, maka lahan perlu diairi. Tetapi apabila hasil pengukuran menunjukkan ketinggian kurang dari 15 cm, tidak perlu diairi dan air disalurkan ke petakan sawah lain. Supaya pertanaman produksi benih padi berhasil baik, perlu diperhatikan. 1. Hindari pengembangan di daerah endemis hama penyakit, terutama wereng coklat dan penyakit tungro. Terapkan PHT dengan monitoring keberadaan tungro dan kepadatan populasi wereng hijau. 2. Monitoring populasi wereng coklat dilakukan pada 20 rumpun tanaman secara diagonal. Hitung jumlah wereng coklat dan putih, predator dan kepik yang ada dalam 20 rumpun tersebut, dan hasil pengamatan dijabarkan ke dalam rumus sebagai berikut. A dikurangi 5B plus 2C dibagi 20 akan dihasilkan jumlah wereng terkoreksi. A adalah jumlah wereng coklat dan wereng putih dalam 20 rumpun tanaman. B adalah jumlah predator dan C adalah jumlah kepik. Pengendalian OPT yang dilaksanakan itu disesuaikan dengan desa PHT. Desa PHT itu dengan pengendalian hama secara terpadu. Yang digunakan untuk mengendalikan hama dan penyakitnya itu pestisida nabati yang terbuat dari gadung, kemudian daun suren, kemudian daun picung, dan daun sirsak. Itu yang digunakan oleh petani pada umumnya. Penggunaan insektisida didasarkan pada jumlah wereng terkoreksi dan umur tanaman. Umpamanya wereng terkoreksi lebih dari 5 ekor saat tanaman berumur kurang dari 40 hari setelah tanam, atau lebih dari 20 ekor pada saat tanaman berumur 40 hari, maka gunakanlah insektisida. Tetapi apabila jumlah wereng terkoreksi kurang dari 5 ekor pada tanaman berumur di bawah 40 hari dan lebih dari 20 ekor pada umur tanaman di atas 40 hari, maka tidak